Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Edi Utomo di channel Eko Deta Yongki yang biasanya main gitar. Kali ini saya akan nge-share sesuatu, yaitu salah satu project yang pernah saya lakukan, yaitu menggambar gedung, mendesain gedung dengan menggunakan SketchUp ya. Tapi metodenya agak beda, supaya bisa mengisi aja liburan teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar yang hobi, yang senang menggambar dengan SketchUp. Langsung aja saya akan mungkin sambil muter videonya, nanti kalian bakal ngelihat apa sih gitu, gimana sih, dan seterusnya. Yuk. Oke, mungkin videonya langsung jalan ke step saya membuat grid. Ya, memang menggambar itu awal mula yang harus kita lakukan adalah membuat grid ya. Setelah itu baru kita menyusun posisi-posisi fondasi yang harus kita letakkan. Oke, di sini kelihatan saya sedang membuatkan perhitungan untuk dimensi-dimensinya. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini lebih khusus. Seperti itu ya, itu rumusnya bisa kalian lihat di screen. Nah, setelah fondasi dibuat, selanjutnya saya membuat kolom peristyle sebagai penghubung antara slope dengan fondasi telapak yang akan saya buat. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat slope di arah memanjang, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat slope di arah melintang. Saya sengaja membuat perbedaan warna agar saya mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini slope memanjang atau slope melintang, maupun dia slope induk ataupun slope anak. Oke, struktur substructure-nya sudah selesai tergambar. Kemudian saya melakukan editing terlebih dahulu, menyesuaikan apakah grid-grid yang saya buat itu sudah sesuai dengan sketsa awal dari gedung yang akan saya buat ini. Step selanjutnya saya membuat slope anak, dimana di sini akan menumpu dinding-dinding ya, dinding-dinding kamar mandi sepertinya, dan beberapa dinding sekat dari bangunan ini. Ya, tentu saja dindingnya adalah dinding bata. Biasanya kalau dinding partisi saya jarang menggunakan slope tersebut. Oke, diperhatiin aja. Nah, di sini saya sudah mulai buat posisi substructure untuk konstruksi tangga, dimana saya bedakan posisi slope-nya agak lebih tinggi karena langsung karena bebanan di tangga akan turun langsung ke situ. Dan yang warna biru yang kalian lihat secara vertikal itu adalah kolom, yang dilanjutkan dengan warna biru tua itu adalah balok struktur ke arah memanjang, dan yang hijau adalah ke arah melintang. Nah, di sini saya melakukan editing karena ada beberapa kesalahan ya, karena di hasil perhitungan saya ternyata tinggi baloknya itu include dengan tebal plat, sedangkan saya buat tidak. Jadi saya merevisinya terlebih dahulu sebelum saya membuat plat lantainya. Di sini saya coba ngeset plat lantainya apakah sudah cocok atau enggak, tapi model ini enggak dipakai. Yang dipakai adalah model yang ini dibuat. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat lubang di plat tadi untuk memberikan perbedaan tinggi, perbedaan elevasi plat dari plat yang berlevel 00 dengan plat yang berlevel minus di bawah 00 tadi. Biasanya level-level lantai kamar mandi itu kayak gitu. Seperti itu. Lanjut, saya ngecek, kemudian buat lagi satu plat untuk di posisi teras, pasti berbeda levelnya. Nah, kemudian saya merapikan. Oke, jadi struktur lantai pertama sini. Dan kalau kalian perhatikan gambar saya selalu menggunakan layer. Jadi dari setiap komponen elemen struktur pasti punya layer yang berbeda. Jadi saya beda-bedakan dengan tujuan gambar ini nanti akan kita generate atau kita hubungkan dengan satu program bawaan SketchUp, yaitu layout, di mana gambar itu akan dibagi secara dua dimensi yang bisa diterjemahkan sebagai gambar kerja. Jadi menurut saya lebih praktis.
Oke, by the way, gambar ini saya kerjakan selama 3 hari dengan waktu kerja sekitar 7 jam dalam sehari saya kerja. Jadi saya membuatnya ini selama 3 hari, yang seharinya adalah 7 jam. Kemudian dalam video ini saya perpendek, saya persingkat sekitar 20 menitan. Jadi mohon maaf agak cepat sedikit. Ya, di sini saya sudah sampai step pembuatan balok-balok ya, di balok untuk lantai 2. Sama halnya dengan slope tadi, maka saya membagi ada yang struktural dan ada yang untuk memikul beban dinding saja. Karena dindingnya direncanakan adalah dinding bata seperti itu. Nah, di sini saya membuat grid tambahan untuk saya bisa membuat plat lantai dan elemen yang lain. Oke, kita lihat. Oke, saya membuat plat untuk lantai 2. Metodenya sama seperti membuat lantai 1 tadi. Saya lubangi posisi-posisinya dan tak lupa saya membuat lubang void untuk posisi tangga. Tuh, di situ ada tangganya. Harus dibuka. Kalau nggak dibuka, nanti nyangkut kepalanya, nggak bisa naik lantai 2. Oke. Di sini saya finishing, saya perbaiki lagi beberapa garis yang belum ketemu, saya pertemukan satu persatu. By the way, songnya asik ya. Iya, saya main sendiri ya, kreatif. Oke, sudah di lantai 2, kemudian di posisi teras, saya editing lagi seperti itu. Oke, nah. Masih editing. Oke, sudah sampai pembuatan tangga. Banyak metode untuk bikin tangga, ini salah satunya aja yang menurut saya lebih praktis, karena sebenarnya ada yang lebih praktis lagi sih daripada itu, tapi karena model tangga yang diminta oleh owner adalah melengkung seperti itu dan saya belum menemukan cara yang terbaik, ya saya rasa cara seperti ini yang saya lakukan yang bisa mewakili seperti itu. Biasanya saya pakai plugin untuk bikin tangga yang tidak berbentuk ribet, tapi kalau sudah melengkung sudah agak susah gitu ya. Oke, saya finishing tangga, saya cross check seluruh lantai apakah sudah ketemu dengan anak tangga yang saya buat. Kalau belum ketemu ya kita temukan gitu kan. Kemudian memasang beberapa balok-balok tambahan. Di mana posisi tangga tadi jatuh, kita pasang balok. Tuh jadinya. Untuk lantai 2 udah jadi tuh kayak gitu. Sambil finishing, kemudian lanjut ke kolom lantai 2. Ini sih berbeda. Di kolom lantai 2 saya buat perbedaan warna dengan tujuan supaya saya mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah kolom di lantai 2 dan balok-balok di lantai 2. Seperti itu. Oke, ini lanjut pembuatan dinding. Jadi saya selalu berstep ya. Jadi saya berusaha menggambar itu seperti keadaan pekerja di lapangan itu membangun gedungnya. Jadi dari dasar, dari pondasi sampai ke atap dan terakhir adalah finishing. Nah, sini saya buat dinding dan kolom-kolom praktis di lantai 1 setelah struktur gedung di lantai 1 udah selesai. Karena faktanya memang di lapangan seperti itu. Nah, dengan harapan apa? Saya selalu memegang prinsip bahwa untuk menjadi drafter yang jago, bahwa kita dalam menggambar jangan memposisikan diri kita sebagai drafter, tapi memposisikan diri kita sebagai pekerja di lapangan. Asik. Oke, dinding-dinding saya revisi lagi dindingnya karena tadi ada beberapa kolom praktis yang tidak kena pada dinding. Jadi saya pisahkan. Jadi dinding punya layer sendiri, kolom praktis juga punya layer sendiri, tidak digabung jadi satu. Nah, contohnya seperti itu. Asik. Oke. Sudah masuk ke dinding-dinding kamar mandi, ya kan? By the way, bangunan ini adalah sebuah ruko ya. Perencanaan insya Allah akan dibangun di Talisayan, perbatasan antara Balikpapan dengan Samarinda. Tapi sampai sekarang belum deal sih.
belum deal harganya gitu ya. Ya enggak, belum deal aja sama ya ownernya, tapi insya Allah sudah jalan. Oke, selanjutnya saya membuat pintu utama di bagian bawah. Karena sebuah ruko maka pintunya agak-agak sedikit lebar seperti itu. Nah, kemudian saya coba manual karena database saya untuk pintu seperti ini nggak ada, jadi saya bikin secara manual aja. Biasanya saya punya database untuk pintu, jendela dan lain-lainnya ya, supaya bisa cepat aja kalau desain. Tapi kadang sih owner nggak mau ya, kadang owner tuh pengennya yang pintunya beda dari rumahnya orang lain kayak gitu-gitu tuh ya, tapi lumrah lah. Nah, saya pasang buat, jadi deh lantai 1, kemudian finishing lagi beberapa sunscreen atau balok-balok yang kita panjangkan untuk penutup. Next, ini ada pembuatan grid selanjutnya atau garis bantu dalam saya untuk menggambar konstruksi dari plafon dari gedung ini ya. Oh maaf, pintu saya masih nambahin pintu nih. Nah kebetulan pintunya ada plugin, ada database, jadi saya pakai database. Jadi saya tinggal ngambil dari file yang ada yang sudah tumpuk di situ dan tinggal di copy aja. Selanjutnya ini saya bikin plafon. Nah, plafon di sini saya gambar dengan bantuan plugin supaya lebih cepat. Kalau mau digambar manual juga nggak apa-apa. Kok di plafonnya digambar Pak? Karena supaya bisa nunjukin aja posisi elevasinya, ya, posisi rancangan plafonnya itu seperti apa, rangkanya seperti apa, itu aja. By the way, pluginnya saya pakai 1001 plugins for the SketchUp. Jadi kalian boleh download aja banyak ya di Google, nggak di Google sih, Google untuk searchingnya aja, untuk browsingnya. Oke, plafon saya gambar. Nah tipsnya kalau gambar plafon paling tidak surface yang kalian buat itu harus satu level yang sama. Jadi kalau miring-miring dia nggak bakalan terdeteksi oleh plugin. Walaupun kalau secara manual bisa, tapi nggak terdeteksi sama plugin. Jadi dia harus satu surface yang sama levelnya, elevasinya harus sama. Maka dari itu nih saya merevisi berapa kali karena kepentok tangga, kemudian surface-nya ternyata jadinya nggak sama. Tapi alhamdulillah sudah sama. Asik ya lagunya. Iya. By the way saya main sendiri nih. Oke, kemudian di sini sudah kelihatan struktur di atas dinding lantai 2 sudah berdiri. Metodenya sama seperti yang di lantai 1 ya bikinnya. Kemudian saya mengcopy pintu-pintu yang kemungkinan sama di lantai 1 ke lantai 2. Tuh seperti itu. Pintu kamar mandinya. Oh ternyata salah. Tadi saya kasih masuk pintu kamar ya, untuk di pintu kamar mandi. Jangan sampai salah ya. Nah, salah itu lumrah untuk belajar. Next, tuh pintunya jendela di belakang saya gambarin tuh. Kita masukin dulu jendelanya, terus kemudian kita bolongin dindingnya. Nah, kayak gitu. Asik. Terus ada apa lagi nih? Oh ya, saya gambar selalu pakai beberapa section ya. Supaya bisa menggambar posisi bagian dalam, caranya ya kita potong-potong bangunannya, kita potong-potong dan kita aktifkan sectionnya di posisi mana yang akan kita gambar. Contohnya seperti yang tampil dalam video tersebut. Oke, diputer-puter ya kan, enak dong gambar pakai SketchUp ini, praktis, mudah, dan ya lumayan Pak gitu kan untuk pemula. Tuh masih proses editing beberapa dinding. Memang ini agak lama karena banyak ruangannya, banyak jendela di sana. Lanjut, ini saya bikin apa lagi? Oh, masing editing di depan. Oke, udah jadi. Kemudian
mengcopy itu. Oke, saya bikin jendela karena satu jendela yang di depan desainnya, jadi saya potong aja jendela yang dua lubang ke satu lubang, kemudian saya masukkan ke situ. Gampang banget. Nah, kalau kalian perhatiin layer saya selalu gerak gitu ya. Jadi tools layer saya selalu bergerak. Kenapa? Karena saya gambar selalu aktifkan dan aktifkan beberapa layer untuk gambar supaya dia bisa terpisah-pisah. Nah, contoh gini. Ini gambar beberapa bukaan ya yang tanpa pintu di dalam ruangan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menggambar plafon lagi untuk plafon di lantai 2, sama masih juga dengan menggunakan plugin untuk gambar plafon, rangka plafon maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah jadi satu udah. Nah, saya bikin dulu apa itu, ini plafonnya ya kan, penutup plafonnya gypsum kalau katanya orang sini. Ada yang pakai plywood juga, ada yang pakai Sunda plafon juga, macam-macam. Nah, kalau udah jadi satu biasanya tinggal copy paste, mirror dulu kalau ada yang sama posisinya. Kalau nggak ada yang sama ya bikin baru gitu ya. Tapi kalau ada yang sama walaupun dia kebalik, kita bisa copy, kemudian kita mirror atau di rotate, kemudian di copy lagi. Nah, ini posisi saya bikin balok tambahan karena owner mintanya ternyata di atas itu menggunakan atap ya kan, tapi dikomben dengan dak beton gitu kan. Jadi saya bikin seperti ini bentuknya. Posisinya harapannya air hujan itu masih main atau turun di dak betonnya dari posisi atap. Kalau di bagian yang bolong itu nanti akan dipasangi atap. Dan ini ada proses pemasangan atapnya. Pertama saya bikin dulu grid untuk membagi posisi-posisi kolom tambahan, yaitu kolom praktis di deck seperti itu. Kemudian saya buatkan dinding karena nanti pasti akan dipasangi dinding, jadi posisi atapnya agak lebih tinggi dari decknya seperti ini. Nah, by the way, saya gambar atap juga sama, masih pakai plugin juga supaya agak cepet. Di plugin itu akan bisa nyusun langsung sudut kemiringannya berapa. Dan bukan hanya itu sih, secara ada rangka juga yang bisa kita gambar seperti ini contohnya. Cuman memang masih ada beberapa yang harus dilakukan editing karena kalau di Eropa mungkin seperti itu ya konstruksi atapnya, tapi kalau di Indonesia terutama di Tarakan ya enggak seperti itu. Jadi ada kuda-kudanya, ada ranknya yang harus saya editing. Contoh seperti ini, saya melakukan editing pada kuda-kuda di mana saya nambahkan balok-balok tarik seperti ini ya kan. Nah, nanti langsung jadi tuh, kira-kira gitu tuh bentuk penampakannya. Dan sekarang adalah proses saya menutup posisi luar dengan menggunakan plesteran. Nih saya bikin plesteran ya kan. Jadi beberapa part yang tidak kena plester saya lubangi seperti itu, saya hilangin dulu. Tujuannya apa sih? Sebenarnya nggak digambar sih nggak apa-apa yang ini, cuman saya pengen gambar ini supaya tidak terlihat pada saat proses pemindahan gambar ini ke layout. Posisi-posisi kolom dan balok tuh nggak kelihatan seperti itu. Nih seperti ini nggak kelihatan dia, cakep, jadi mulus bangunannya. Nah, lanjut, ini saya bikin plafon lagi di depan untuk di bagian teras, kelupaan melaponnya, jadi baru dibikin. Sama masih pakai plugin juga tuh kayak gitu. Masih copy juga ya, di copy, di move ya, dan gambar sambil minum kopi, asik juga itu.
Oke, dan sekarang proses saya untuk eksterior desain di bagian depan bangunannya. Kita coba bikin eksterior di sini, dimana saya manfaatin beberapa holo-holo baja, steel holo, untuk ditaruh di bagian depannya ya. Jadi nanti kita lihat aja jadinya gimana gitu ya. Terus saya bagi seperti ini, dan saya always selalu menggunakan tools untuk menggambar suatu bentuk yang banyak, bentuknya sama tapi jumlahnya banyak, yaitu tools komponen. Jadi saya komponenkan beberapa satu bagian yang bisa mewakili bagian yang lain, dengan catatan dia adalah sama. Kalau nggak sama ya nggak bisa ya, jadinya kayak gitu. Tuh saya editing lagi karena memang belum sesuai dengan saya punya konsep. Nah, jadi editing lagi perlu ditambahkan, ada penebalan pada list blank. Kemudian ini, by the way, gambar yang tadi yang barusan yang ada keluar itu adalah konsepnya ya, bukan konsep sih. Sebenarnya dia masih satu lokasi, hanya saja konsepnya saya ngambil dari situ. Kemudian saya berinovasi di gedung yang ini, jadi hampir-hampir sama tuh, jadinya kayak gitu. Tuh dibagi lagi karena ketutup semua dengan holo, jadi perlu ada bukaan. Jadi ada beberapa holo yang saya cutting seperti ini, dibuka. Nah contohnya kayak gini, dibuka, dan udah tinggal di finishing, dikasih warna atau apa, terserah. Next, selanjutnya supaya lebih manis bangunannya, di bagian bawah, di bagian depan, dari lantai ke atas tinggi sekitar 1 meteran kurang lebih. Di situ saya pasang batu alam. Jadi gitu deh bangunannya. Oke guys, tinggal nambah-nambah dikit untuk bagian base plate. Mungkin itu video kali ini, tentang singkatnya saya share cara saya menggambar dengan SketchUp. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.